Goedemiddag, selamat siang. Ini masih di sekitaran Istanbul ya. Jadi kita nanti rencananya mau bikin foto kayak sultan-sultan Turki gitu di dekat Masjid Biru atau Blue Mosque. Dan kita juga ke Grand Bazaar ya. Nah, kita udah di Grand Pasar Istanbul. Pasar ini adalah salah satu pasar tertua dan terbesar di dunia. Lokasinya berada di jantung kota tua Istanbul, dekat Masjid Sultan Ahmet dan Hagia Sophia. Pasar ini merupakan salah satu destinasi wisata paling terkenal di Turki. Pasar ini dibangun pertama kali pada tahun 1455 sampai 1461 atas perintah Sultan Mehmed II setelah penaklukan Konstantinopel. Nah, kita ini lagi foto-foto pakai baju sultan di Turki. Ini paket sederhananya sekitar 100 sampai 200 lira ya, atau 50.000 sampai 120.000. Dengan pakaian lengkap dan dekorasi sebagainya. Foto ini bisa didapat di dekat Top Cafe Palace atau Grand Bazaar atau studio foto wisata ya. Yusuf. Pada awalnya pasar ini hanya berupa pedestrian atau bangunan batu untuk perdagangan kain berharga dan perhiasan, kemudian berkembang pesat dengan lorong-lorong tambahan. Kini Grand Bazaar telah berusia lebih dari 500 tahun. Ini luas banget, luasnya sekitar 300.000 sampai 40.000 meter persegi. Memiliki lebih dari 60 lorong tertutup dan sekitar 4.000 toko. Di sini terkenal sebagai pusat belanja tradisional dan biasanya barang-barang yang dijual berupa karpet, keramik, perhiasan emas, pakaian dan lain-lain. Nah, sekarang kita menuju ke Masjid Sultan Ahmet atau Blue Mosque atau Masjid Biru ya. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Ahmet pada tahun 1603 sampai 1617. Sultan Kesultanan Utsmaniyah. Setelah peperangan melawan Kekaisaran Habsburg dan Persia Safawi, Utsmaniyah tidak memperoleh kemenangan gemilang. Sultan Ahmed I ingin mengangkat kembali wibawa dinasti dan meninggalkan warisan besar berupa masjid yang agung. Biasanya masjid besar Utsmaniyah dibiayai dari hasil perang atau ghanimah, namun karena masa Sultan Ahmed I tidak ada penaklukan besar, biaya pembangunan diambil dari kas kerajaan. Sesuatu yang sempat menimbulkan kontroversi. Proses pembangunannya dimulai pada tahun 1609 dan selesai pada 1616. Arsitek utamanya adalah Mehmet Akya, atau murid dan penerus dari arsitek besar Sinan, arsitek yang membangun Masjid Sulmaniyah. Masjid ini dibangun di lokasi yang sangat strategis, berhadapan langsung dengan Hagia Sophia dan dekat dengan bekas istana Bizantium. Pemilihan lokasi ini punya makna simbolis, menunjukkan bahwa kekuasaan Islam Utsmaniyah menyamai bahkan melampaui Bizantium.
Masjid Sultanahmet ini menggabungkan gaya arsitektur Islam tradisional dengan elemen Bizantium dari Hagia Sophia. Kubah utama berdiameter 23,5 meter dengan ketinggian 43 meter ya. Disokong oleh 4 pilar raksasa yang disebut dengan pilar gajah. Masjid ini memiliki unik karena memiliki 6 menara ya. Di bagian dalam masjid ini dia dihiasi lebih dari 20.000 keping keramik isnik yang berwarna biru dengan motif bunga tulip, mawar, dan tanaman. Makanya ini asal namanya populer yang disebut dengan Masjid Biru atau Blue Mosque karena memang keramiknya berwarna biru. Sultanahmet I ini wafat pada masa usia muda banget ya. Dia wafat pada usia 27 tahun, hanya setahun setelah masjid selesai dibangun dan dimakamkan di komplek masjid ini. Jalan-jalan pagi di sekitar pantai Turki, Istanbul, bagus banget. Setelah kemarin jalan-jalan di masjid, kita ini pagi-pagi jalan-jalan di sekitaran hotel. Sebenarnya Turki ini dulunya besar banget ya. Keruntuhan kerajaan Turki Utsmaniyah atau Ottoman Empire adalah salah satu peristiwa besar dalam sejarah dunia ya. Kekaisaran ini berdiri lebih dari 600 tahun, yaitu 1299 sampai 1922, meliputi Asia, Afrika, dan Eropa. Namun pada akhirnya runtuh dan melahirkan negara modern Turki. Kekaisaran Utsmaniyah ini berdiri pada tahun 1299 oleh Utsman I di Anatolia. Puncak kejayaan pada abad ke-16, terutama pada masa Sulaiman. Wilayahnya membentang dari Balkan Timur Tengah, Afrika Utara, hingga Laut Merah. Istanbul atau dulu Konstantinopel menjadi ibu kota sejak tahun 1453 setelah ditaklukkan Sultan Mehmed II. Banyak penyebab kemunduran keruntuhannya. Yang pertama, melemahnya sistem politik. Sistem kesultanan absolut membuat kekuasaan sangat tergantung pada kualitas sultan. Setelah abad ke-17, banyak sultan yang lemah atau terlalu muda sehingga pemerintahan dikendalikan oleh pejabat istana dan harem. Juga dulu ada budaya korupsi dan nepotisme yang merajalela dalam birokrasi, sehingga itu melemahkan atau menghancurkan sistem politik di Istanbul dulu. Oke, sekian saja dari Homestay Amsterdam Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.